Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil a'malis shalihat wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu rabbul ardi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafiruz dzunubi wal khati'at. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi at-tayyibat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis ta'lim, majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyata asyarata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-11 daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Artinya, tanamlah, kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian, maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidaklah sempurna hasilnya. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-11 ini. Adapun syarah dan penjelasan daripada hikmah yang ke-11 ini ada beberapa macam penjelasannya. Di antaranya adalah akhfi wujuda amalik bi an la tuzhirahu bi nafsil amal wa la tuhaddithahu bima amilta fama khafiya minal amal aslamu wa akmal. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau dengan bahwa tidak engkau nampakkan itu amal pada diri amal itu, dan bahwa tidak engkau ceritakan, tidak engkau kisahkan dengan sesuatu yang telah engkau amalkan.
maka bermula sesuatu yang tersembunyi daripada amal ibadah itu lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah satu di antara sekian banyak penjelasan atau syarah daripada hikmah yang ke-11 ini. Artinya, sembunyikan keberadaan amal engkau. Itu mengandung dua pengertian. Pertama, waktu beramal itu jangan kelihatan orang. Yang kedua, jangan mengisahkan sesuatu yang telah engkau amalkan. Nang tahun lalu, nang minggu lalu, nang orang kada tahu, jangan dikisahkan amal engkau itu. Maka amal ibadah nang tersembunyi itu lebih selamat dan lebih sempurna ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fadla amali sirri ala amalil jahri bi sab'ina dhi'fa fala yazalu bihi syaitan hatta yadhkurahu linnas wa yu'linah fayaktabu ala niyatan wa yumha tad'ifu ajrihi kullih thumma la yazalu bihi hatta yadhkurahu linnasi saniyah wa yuhibba ay yazkura linnasi wa yuhmada alaih fayumha minal alaniyah wa yuktabu riya'a. Ini hikmah yang ke-11 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10 dulu Imam Ibnu Athaillah ini membicarakan tentang ikhlas, bahwa ruh amal itu adalah ikhlas. Nah, ruhnya adalah ikhlas. Amal ibadah yang tidak ada ikhlasnya sama dengan manusia yang tidak punya ruh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Antara lain adalah menyembunyikan amal itu, ikhfaul amal. Telah mendatang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan kelebihan amal ibadah yang dirahasiakan atas amal ibadah yang nampak 70 kali lipat gandanya. 70 kali lipat gandanya amal ibadah yang kita sembunyikan itu lebih daripada amal ibadah yang kita kisahkan atau kita nampakkan. Maka syaitan itu senantiasa membisik kepada kita, menggoda kepada kita agar kita menyebutkan amalan-amalan kita. Nah, syaitan ini selalu membisikkan kepada kita supaya kita membuka amaliyah kita. Maka akhirnya kita sebutkan amal itu. Akhirnya kita nampakkan ibadah itu. Maka ditulislah ibadah tadi menjadi ibadah yang zahir dan dihapus lipat ganda pahala itu seluruhnya. Dulu kita beramal seorangan kadang tahunya, nah itu 70 kali lipat ganda. Akhirnya syaitan membisiki kita, menggoda kita supaya kita mengisahkan amal itu kepada orang. Nah, kita kisahkan kepada orang.
maka 70 itu dihapus gandanya. Karena kita buka sudah kepada orang, kita kisahkan. Nah kemudian sesudah kita kisahkan, dalam kesempatan itu di lain waktu syaitan ini menggoda lagi kepada kita agar dikisahkan lagi amal itu, diceritakan lagi amal-amal itu, sehingga kita untuk kali yang kedua mengisahkan pulang amal itu. Dan kita senang mengisahkannya, dan kita senang dipuji orang atas amal itu. Maka akhirnya amal itu dihapus daripada amal zahir, wa yuktabu riyaan, dan ditulis menjadi riya. Jadi mun sakali mengisahkan amal ibadah itu gandaannya nang hilang, nang 70 jadi 10. Kisahkan pulang, nah, hilang pulang nang 10 dibalik menjadi riya. Nah inilah yang dimaksud dengan pama khabiya minal amal aslam wa akmal. Sesuatu yang tersembunyi daripada amal itu lebih selamat dan lebih sempurna pahalanya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Allah Ta'ala berfirman, jikalau kamu menampakkan sedekah, nah, bersedekah di tengah orang banyak, atau bersedekah tersembunyi cuma isuk dikisahkan, pani'immahiyya, itu bagus, ujar Tuhan, bagus saja. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu, engkau berikan kepada fuqara, bahwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi bersedekah secara terang-terangan, asal jangan minta tangguh aja, baik. Tapi kalau bersedekah sembunyi, lebih baik lagi. Nah, bahwa khairun lakum. Demikian pula amal-amal ibadah selain sedekah, sembahyang sunat, witir umpamanya di masjid, baik, asal jangan minta tangguh aja lawan orang. Sembahyang witir di masjid baik. Ini nang kada bulan puasa, nang kada berjamaah maksudnya. Sembahyang witir di rumah, di dalam kamar, khairun, lebih baik lagi. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat di masjid baik. Tapi sembahyang sunat subuh di rumah sebelum ke masjid lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena itu lebih selamat, lebih sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, izharul amal lahu faidatun bal fawaid bikasdil iqtida idza salima minar riya wal adza. Menampakkan amal, bersedekah di tengah orang banyak, atau berkisah-kisah aku memberi ini, membantu ini, nyumbang ini, berwakaf ini, itu ada faidahnya, bahkan banyak faidahnya, dengan niat, dengan kasat agar ditiru orang, dicontoh orang. Itu bagus. Lawan kawan misal, aku tadi bersedekah situ 10.000. Niat kita supaya kawan ini menuruti. Nah, kawan ini mengikuti. Aku tadi bersedekah memberi si Anu 100.000. Kita kisahkan lawan kawan, tapi niat kita supaya kawan ini bersedekah juga kayak kita. Nah, itu bagus. Tetapi bila mana selamat daripada riya, selamat daripada menyakiti,
amun nang diberi sedekah tu inya sakit hati dikisahkan, nah kada baik lagi. Nang diberi itu inya sakit amun dikisahkan, inya kada katuju amun kita kisahkan, nah itu kada baik dikisahkan. Jadi syaratnya dua, bahwa ibadah itu lebih baik diterangkan, dinyatakan, dizahirkan. Syaratnya satu, selamat daripada riya, dua, jangan sampai menyakiti orang yang diberi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah fa umila biha kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ah. Ujar Nabi, siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik, diamalkan orang dengannya, adalah dia pahalanya dan pahala orang yang mengiringinya, mengikutinya. Kita bersedekah, kita mulai 10.000 aja kita. Yang lain menurut juga 10.000. Nah, berbaik. Nah, menurut kita dapat pahala sebanyak orang yang menurut. Nah, ini faedahnya kalau kita beramal itu terang-terangan. Ada orang lain yang bisa menuruti kita, kita dapat pahala juga. Nah, tapi tadi selamat daripada riya dan azab. Fakullu amalin la yumkinu israruhu kal hajji wal jihad wal jumu'ati wal jamaah fal abdalu al mubadaratu ilaih wa izharur ragbati fihi litahrid bi syarti an la yakuna fihi syawaibur riya. Bermula amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Kan ada amal ibadah yang kada mungkin disembunyikan, seperti naik haji. Allah berenayan pasti tahuan orang. Nah, ada pendaftaran, ada penataran, ada pengkumpulan. Wal jihad, seperti berperang fisabilillah. Jumat ke masjid, sembahyang berjamaah dilanggar di masjid. Nah, itu ibadah-ibadah yang kada mungkin tersembunyi. Yang lebih abdal baginya adalah bersegera kepadanya dan menampakkan kegemaran padanya untuk memberikan semangat dorongan kepada yang lainnya. Jumat misalnya, atau jamaah sembahyang 5 waktu, atau menuntut ilmu. Ada kalau bersembunyian menuntut ilmu. Nah, ini yang baik baginya, yang abdal baginya adalah bersegera dan menampakkan kegemaran untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya. Tetapi bisyarti an la yakuna fihi syawaibur riya, syaratnya jangan ada campuran riya. Nah, kalau ada pacang bercampur riya, nah itu baik berdudi-dudi aja. Baik berdudi-dudi di belakang. Kalau nya khawatir kalau bercampur riya. Tapi jangan kada berjamaah. Kulir ke masjid kalau pina riya. Nah, ini masalahnya. Kok kada hendak ke Jumat bujung riya banaham kada jadi napa-napa. Kok kada hendak turun ke pengajian kalau pina riya berujung jadi dosa. Nah, ini orang sudah tamakan pandir syaitan. Karena itu bujukan syaitan. Jadi syaitan ikam berjamaah itu sunat, riya itu haram. Ikam ini pasti riya mengkalanggar. Nah, tamakan pandir syaitan, lalu inya itu beralasan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti berkata, wa idza arada ar-rajul ay ya'mala 'amalan wa khafa min ar-riya min nafsihi fa in amkanahu ay yukhrija ar-riya min qalbi fayambagi ay yajtahida fi dhalik wa in lam yumkinhu fayambagi ay ya'mal wa la yatrukal 'amal li ajli ar-riya summa yastaghfirullah ta'ala mimma fa'ala fihi min ar-riya fala'alla Allah ta'ala ay yuwaffiqahu lil ikhlas bi amalin akhar. Bila menghendaki seseorang beramal, amal nang kada kau bersembunyi tadi, naik haji, berumrah, kawan sembunyi kada kawa. Nah, hendak beramal itu dan takut ria.
di hati ini ada kekhawatiran kalau kuria. Nah, usahakanlah dengan sungguh-sungguh membuang riya itu dan terus beramal. Terus beramal, riyanya dibuang. Amun riyanya kadang mau hilang, biar beramal saria-rianya. Biar beramal saria-rianya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah akan memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya. Ini untuk orang-orang yang beramal riya. Para ulama berkata, orang yang riya, orang yang suka dipuji, itu ada kebaikannya. Baiknya apa kata para ulama? Sebab orang riya itulah berdiri masjid yang megah. Sebab yang riya itulah banyak pondok-pondok pesantren. Sebab yang riya itulah banyak membangun jembatan-jembatan. Sebab yang riya itulah banyak nang berbagi baras dan sebagainya. Kan berbagi baras nang batok dari pulang bin pulang nang bahambur kampung baras. Mestinya ada perubang arang-arang mungkin menilahi ta'ala itu. Ini kada dari pulan bin pulan bagi. Ini orang riya. Ada manfaatnya. Dan orang yang riya ini karena inya banyak berbuat baik, membangun masjid, pada riaknya masjidnya disembahyangi orang. Nah, berkah inya orang disembahyangi orang itu bisa menjadikan amalnya itu menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi silahkan aja menyumbang riya, ayo pada bapak. Yang penting menyumbang. Kenapa? Karena ada harapan kita dapat doa daripada nang dibari ini. Amun bakhil siapa yang doakan? Bahkan malaikat mendoakan Allahumma. Kenapa doa malaikat? Binasakan harta orang bakhil itu. Amun kita sosial, amun kita menyumbang, walaupun riya itu haram, tapi berkat banyaknya sumbangan kita ini didoakan oleh orang-orang ini, akhirnya bisa merubah amal itu menjadi lillahi ta'ala. Nah, jadi ini merupakan alat untuk melawan syaitan. Jadi syaitan kamu jangan beramal, mun riya sia-sia, kada sia-sia aku mun riya syaitan. Ini bisa mendoakan lawan aku gina. Wa amma ma yumkinu israruhu kas-sadaqati was-salah fa in kana izharu sadaqah yu'zil mutasaddaq alaih wa yuraggibun nas bis sadaqah fasirru afdal li annal idza haram. Adapun amal ibadah yang mungkin disembunyikan seperti sembahyang sunat itu kawa disembunyikan dalam kamar kita berkurung nak 1000 rakaat siapa tahu kada nang tahunya, atau bersedekah hendak supaya kada nang tahunya tah malam hendak balas di pelatar orang itu siapa nang tahunya ada. Nah, jika adalah menampakkan sedekah itu menyakiti orang yang diberi sedekah dan menggemarkan manusia pada sedekah, maka menyembunyikannya lebih afdal karena menyakiti itu hukumnya haram. Ini ada dua. Satu sisi kalau aku bersedekah, yang lain banyak meniru. Umpat yo bersedekah. Tapi di sisi lain, kalau aku bersedekah terang-terangan, nang ku beri ini bisa sakit hati, supan ninya. Nah, nang ku beri ini bisa kecewa. Ditah orang banyak memberi, nah memberikan duit. Orang bisa menuruti, cuma inya supan ditah orang banyak diunjukin itu. Nah, mana baiknya?
Jauh lebih baik memelihara jangan sampai orang sakit hati. Nah, karena menyakiti hati orang itu hukumnya adalah haram. Sedangkan bersedekah itu hukumnya sunat saja. Nah, jadi itu lebih baik berdiam, lebih baik bersembunyi ketimbang menyakiti orang tapi ada yang mengikut orang lain. Jadi kada sesuai pahalanya. Kalau aku terang-terangan 10 nang mau umpati aku, tapi nang diberi sakit hati. Mun aku bersembunyi bersedekah nang diberi senang, tapi kadang-kadang menuruti aku, nah baik yang ini. Biar aja beri bersembunyian, kada ada orang menuruti, kada apa-apa juga. Fa in lam yakun fihi idza'un faqad ikhtalafa an-nas fil afdal faqala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Nah, amun kadang menyakiti Bang, ini kita bersedekah atau sembahyang di tengah orang banyak, nang diberi kada tersinggung nang diberi, nang menuruti kita banyak di belakang nih mau umpati kayak kita aja bersedekah. Mana abdalnya? Lawan bersembunyian aja. Menurut pendapat sebagian ulama, asirru abdal minal alaniyah, tetap nang rahasia lebih abdal daripada nang terang-terangan. Sembahyang kah kayak itu juga? Sembahyang ada nang menuruti aku, mun aku dilanggar sembahyang sunat witir aku di musalla ada nang menuruti, dan aku kadaria juga. Mana baiknya di rumah? Orang kada ada menuruti, di rumah kada tahu, tetap lebih baik di rumah. Nah, ini pendapat satu kaum. Wa qala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Wa ala man yuzhiru al-amala wazifatani ay yuzhirahu haitsu ya'lam annahu yuqtada bih aw yazunnu dzalik zanna. Yang kedua, ay yuraqiba qalbahu fa innahu yakunu fi hubbur riya'ul khafi fayad'uhu ila al-izhar bi uzril iqtida. Kalau kita hendak jua beramal nih terang-terangan, karena pendapat satu ulama, satu kaum ulama, ibadah nang sir lebih abdal. Ada pendapat lagi yang lain, ibadah nang terang-terangan tuh lebih abdal, amunnya kada riya dan kada menyakiti orang. Lalu inya beribadah nang terang-terangan. Ini dua tugasnya. Pertama, bahwa dia meyakini bahwa ada nama ikut. Amun aku nih beribadah terang-terangan pasti ada yang mengikut. Nah, kalau kada pasti ada yang mengikut, jelas sudah baik beranai. Nang dipandiri ini orang kada berduit, jangankannya bersedekah hari-hari aja lah Pak. Dikisahkan aku ketika menyumbang masjid 10 juta, hati supaya mengumpati kita maulah kayak itu. Kan kada cucuk, inya urusan makan aja lah Pak. Bagi sana apa niatnya lawan orang ini? Nah, jaka yang orang yang kita kisahkan ini orang kaya juga, orang yang berduit juga. Nah, kita kisahkan aku tadi nyumbang 10 juta. Nah, kita ini ada sangkaan kuat ini kawan nuruti, kan duitnya banyak ampunnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa orang yang beramal ibadah secara nampak itu mesti selalu mengintai hatinya agar jangan sampai masuk riya tadi. Wa qallama taslamul a'malu zahirah anil afat wassalamah fil ikhfa wa fil izhar minal akhtar ma la yaqwa alaihi amsaluna fal hadharu minal izhar aula bina wa bi jami'id du'afa. Ujar pengarang ini, sedikit sekali selamat ibadah yang nampak itu daripada penyakit. Orang nang menyumbang terang-terangan, orang nang beribadah nang mestinya kawa disembunyikan, dilaksanakannya terang-terangan, itu sedikit selamat daripada penyakit. Dan keselamatan itu pada menyembunyikan ibadah.
pada menampakkan ibadah itu daripada bahaya-bahaya yang tidak kuat atasnya orang-orang seperti kita. Jadi ujar pengarang nih, orang-orang kayak kita nih kada kuat bisa menahan godaannya, menampakkan ibadah itu bisa kena suka dipuji orang, bisa tersanjung dipuji orang. Nah, jadi hendaklah dia waspada daripada menampakkan ibadah itu lebih baik dengan kita dan dengan sekalian orang yang masih lemah hatinya. Mun kita nih masih labil, kita masih labil menu baik menu kada, menu rajin menu kulir beribadah, ini masih labil ngarannya lagi. Nah, orang yang macam kita ini baiknya beribadah itu sembunyikan aja. Ibadah nang kawa disembunyikan, sembunyikan. Baik waktu melaksanakannya, menyembunyikannya, atau melaksanakannya sembunyi dan jangan berkisah sesudahnya. Nah, itu jauh lebih aslam wa akmal, lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, inilah sebagian daripada yang dimaksud dari perkataan Al-Hikam ini, idfin wujudaka fi ardil humul famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Dan masih banyak lagi selain daripada ini syarah-syarahnya yang menjelaskan tentang hikmah yang ke-11 ini. Yang kita bahas tadi adalah merupakan satu bagian daripada macam-macam keterangan itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-12. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وببركة فاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين إمام مسلمين محضرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك سلامة في الدين وفي الدنيا والآخرة. بسم الله طريقنا الرحمن رفيقنا رحيم يا حسنى من كل شيء. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى وبرسولك المرسل طاهر قلوبنا عن مساهداتك ومحباتك وأمتنا على سنة وجماعة وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك إجازة ما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.